Selamat datang di YouTube Ternak Uang. Perkenalkan, nama saya Ali Masada. Dan di video pertama ini, saya akan membahas satu topik mengenai mengapa Indonesia darurat personal finance. Semua orang memiliki satu tujuan yang sama. Mereka ingin merdeka secara finansial. Namun, faktanya kita masih belum memiliki literasi finansial yang memadai. Saya pun merasakan jatuh bangun dari orang yang tidak mengerti sama sekali mengenai finance, hingga saya mempelajari tentang finance dari usia muda. Dan bahkan saya juga pernah menjadi seorang dosen di mata kuliah finance, atau saya memang memiliki bidang ini sejak lama. Saya tahu rasanya jatuh bangun, saya tahu rasanya hopeless, saya tahu juga rasanya gimana menginginkan yang namanya kemerdekaan finansial. Itulah mengapa kita di sini ingin membantu teman-teman untuk meningkatkan literasi finansial yang teman-teman miliki, supaya teman-teman ini bisa mencapai yang namanya kemerdekaan finansial. Saya tahu di Indonesia ini terlalu banyak orang yang menginginkan kemerdekaan finansial secara cepat, secara instan. Namun mereka ini tidak membekali diri mereka dengan personal finance yang baik. Maka dari itu saya selalu bilang ke teman-teman bahwa investasi leher ke atas adalah hal yang sangat penting, dan tanpa ini teman-teman tidak bisa membuka jendela dunia. Dan saya pun sangat paham, dulu ketika saya masih menyusui, saya juga tidak melihat sama sekali keadaan finansial saya di situ aja. Tapi ketika saya memutuskan saya harus berinvestasi di ilmu, saya akhirnya bisa memperoleh breakthrough keuangan, atau keadaan keuangan saya ini menjadi lebih baik setelah saya mempelajari ini. Data dari OJK di tahun 2022 ini cukup menyenangkan. Kalau teman-teman lihat report dari OJK di 2022, mungkin sekarang memang sudah mengalami kenaikan. Namun di tahun 2022, orang yang melek finansial di Indonesia itu masih di angka 49%. Artinya apa teman-teman? 51% yang lain ini tidak tahu cara mengelola finansial mereka. Mereka ini nggak tahu gimana caranya memperoleh pendapatan, mereka ini nggak tahu menyimpan pendapatannya seperti apa, mereka juga tidak melek menginvestasikan pendapatan yang mereka miliki. Itulah mengapa ya kita ngomong kita dalam keadaan yang darurat finansial, atau kita butuh menerapkan personal finance yang baik dan benar, supaya apa kita bisa memperoleh yang namanya kemerdekaan finansial. Saya ngomong kalau kamu jago finance, belum tentu kamu merdeka secara finansial. Tapi setidaknya kamu tahu pathway, kamu tahu rute-rute, kamu belajar dari orang yang mana sudah pernah di sana dan akhirnya di sini, sehingga kalian bisa menerapkan hal-hal yang saya terapkan dan juga menghindari hal-hal yang dulu saya hindari, supaya saya bisa mencapai yang namanya kemerdekaan finansial. Anehnya, anomalinya 51% orang tidak melek finansial, tapi 85% dari masyarakat memiliki akses ke platform finansial. Artinya dengan adanya e-wallet yang ada sekarang, ini banyak sekali orang yang sebelumnya unbank atau tidak memiliki akses platform finansial secara digital, ini mereka memegang akses finansial digital. Bayangkan 51%-nya ini tidak mungkin finansial ini mengelolanya gimana, tapi 85% yang ada di urusannya itu, mereka ini sudah punya akses untuk pegang duit. Nah teman-teman bayangin, ada gap di sini, kita ngomong ada jarak, kita ngomong ada suatu space di mana orang ini nggak ngerti cara kelola duit, dan mereka udah pegang duit, mereka punya akses ke duitnya secara langsung. Itulah mengapa kalau kita ngomong banyak sekali orang-orang ini yang pegang duit akhirnya tidak mengelola duitnya secara betul, dan justru menjadi bumerang ke mereka sendiri, justru membuat hidupnya tidak meningkat arahnya, justru menghadirkan masalah ke kehidupan mereka. Itulah mengapa sangat perlu kita menyampaikan topik mengenai personal finance, supaya orang-orang yang memiliki akses terhadap platform keuangan ini juga tahu bagaimana mereka harus mengelola uang mereka, supaya uang yang mereka miliki dari kerja keras atau dari pemberian orang di sekitar mereka ini dapat dimanfaatkan secara baik.
Supaya apa? Ya kita bisa memperoleh yang namanya pertumbuhan ekonomi yang baik supaya bangsa kita ini juga menjadi sedikit lebih baik. Data yang mencengangkan lain yaitu data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan per 2024 kemarin 50% dari pemuda kita ini sudah memiliki akses ke perbankan. Sementara 50% yang lain memiliki. Tapi 50% yang sudah memiliki akses ini menurut data dari LPS 98,8% ini memiliki saldo di bawah 100 juta. Oke, mereka udah melek ya, keuangan, punya akses meskipun hanya setengah, tapi ini saldonya ini sangat kecil atau jumlahnya ya ini sangat kecil dibandingkan dengan orang sisanya ya. Jadi ini menunjukkan ketimpangan yang sangat besar di Indonesia antara mereka yang menguasai akses permodalan, mereka yang menguasai sumber daya, mereka yang memiliki capital yang gede, mereka yang memiliki akses dengan teman-teman kita ini yang masih belum memiliki akses. Jadi di sini kita juga harus melihat juga data yang cukup menunjukkan sehingga kita harus berusaha untuk menutup gap. Kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas kita supaya supply and demand bisa bertemu dan kita tidak setimpang sekarang ini sangat setimpang di mana hanya sedikit saja orang di Indonesia yang menikmati hampir seluruh kekayaan yang ada di Indonesia. Dan faktanya memang 95% ini data orang di Indonesia itu belum melek dengan investasi. Mereka nggak tahu apa yang investasi, mereka nggak tahu aset investasi apa yang baik dan pilih, dan mereka tidak tahu alokasinya ini seberapa banyak. Itu menunjukkan kita negara yang sangat timpang dengan negara-negara lain. Kalau kita ngomong US itu memang sangat melek, 70% dari mereka memiliki akses investasi. Itulah mengapa negara yang bisa maju karena akses permodalan yang begitu luas. Dan bahkan orang menaruh dana pensiun mereka di pasar saham, sehingga orang yang didorong oleh kapitalisme, orang didorong oleh budaya meritokrasi, mereka bekerja untuk uang dan mereka membiarkan uang bekerja untuk mereka, yang mana diseleksi di market. Suatu perusahaan yang kompetitif akan bertahan, sementara perusahaan yang tidak kompetitif di sana ya akan terjungkal. Tapi banyak juga orang yang masa bodoh, kita ngomong berinvestasi di indeks, membeli S&P 500 dan indeks akan melakukan yang namanya rebalancing. Aset mana yang cenderung perform dan aset mana yang cenderung tidak perform. Itulah apa kalau teman-teman membeli S&P 500 dalam jangka waktu yang sangat panjang, jauh cenderung mengalami kenaikan. Karena budaya meritokrasi, karena adanya permodalan yang mendorong sistem kapitalisme menggiring orang ya menjadi gila uang. Itulah mengapa US mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Lalu secara definitif apa sih sebenarnya personal finance? Personal finance merupakan suatu ilmu untuk manusia melakukan proses ketika mereka memperoleh pendapatan, menyimpan pendapatan mereka, membelanjakan pendapatan mereka, dan menginvestasikan pendapatan yang mereka peroleh. Supaya apa? Supaya mereka berhasil memperoleh tujuan keuangan yang mereka inginkan. Apa itu tujuan keuangan? Itu adalah suatu visi, suatu cita-cita yang kita inginkan. Secara fisik, secara konkret dapat didefinisikan. Banyak sekali orang yang tidak memiliki tujuan keuangan yang konkret. Akhirnya apa? Akhirnya mereka hidupnya kesana kemari, tidak jelas, tidak memiliki suatu tujuan, dan ya hidupnya nggak kemana-mana, hidupnya di situ. Itulah mengapa teman-teman harus mendefinisikan tujuan keuangan. Apa yang kamu mau? Apakah kamu mau mempertahankan keadaan yang kamu miliki sekarang, atau kamu mau meningkatkan keadaan yang kamu miliki sekarang? Karena memperoleh dan mempertahankan itu merupakan dua skill yang berbeda. Dua skill yang memerlukan ekspertis khusus. Dua keahlian yang nggak bisa dicampur. Karena apa? Memperoleh kekayaan itu sesuatu yang bersifat aktif, bersifat agresif. Ada komponen-komponen yang harus diperhatikan. Ada komponen-komponen yang harus diperhatikan. Sebenarnya mempertahankan kekayaan itu sesuatu skill yang sifatnya pasif, sifatnya defensif, sifatnya tidak mencari growth yang tinggi. Maka dari itu instrumen yang dipilih, pendekatan yang dilakukan itu juga hal yang berbeda pula.
Jadi dua hal ini harus diperhatikan. Tapi kalau personal finance secara garis besar itu tentang bagaimana teman-teman ini mengelola pendapatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan keuangan yang teman-teman harapkan. Lalu apa solusi konkret yang harus teman-teman lakukan untuk mencapai yang namanya tujuan finansial? Di sini mungkin di video pertama kita tidak akan breakdown terlalu dalam, kita tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Tapi intinya pertama, teman-teman harus mencoba melakukan yang namanya pencatatan. Apa itu pencatatan? Adalah pencatatan berapa banyak uang yang teman-teman peroleh dalam waktu 1 bulan. Teman-teman juga harus mencatat berapa banyak pengeluaran yang teman-teman keluarkan dalam waktu 1 bulan. Kalau jumlah dari pengeluaran teman-teman itu jauh lebih besar daripada pendapatan teman-teman, itu artinya apa? Boncos. Teman-teman hidup dalam defisit, hidup dalam keadaan memiliki uang lebih banyak daripada yang teman-teman habiskan. Dan faktanya memang lebih banyak orang yang spending ini lebih banyak spending daripada gaji yang mereka dapatkan. Lalu sisanya defisit ini ditutup dari mana? Satu, mungkin kalian berhutang ke teman, ke keluarga, atau berhutang ke lembaga-lembaga. Kedua, mungkin teman-teman makan uang tabungan. Mungkin nggak terasa nih karena punya tabungan, punya warisan. Tapi sampai kapan warisan tersebut akan ada? Teman-teman juga harus menghitung. Ketiga, mungkin teman-teman minta uang dari pasangan, kalau udah beristri atau bersuami atau berkeluarga, minta pasangan. Atau juga bisa teman-teman minta dari keluarga. Mungkin kita ngomong nanti sebagai generasi sandwich atau generasi yang menghidupi ya dua generasi tersebut. Itu banyak sekali. Hampir 3 dari 10 orang di Indonesia generasi sandwich. Maka dari itu teman-teman sangat penting untuk melakukan yang namanya pencatatan. Ada banyak sekali aplikasi di luar sana yang gratis. Saya sama ngomong kita nggak terafiliasi. Ada Money Manager, ya, ada yang lokal juga banyak. Bisa teman-teman download, terus teman-teman setiap bulan teman-teman catat pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa. Lihat nggak kira-kira ya surplus atau defisit. Surplus itu keadaan ketika pendapatan teman-teman itu jauh lebih banyak daripada pengeluarannya. Defisit itu keadaan ketika lebih banyak pengeluarannya daripada pendapatannya. Harusnya, saya nggak mau harusnya, tapi harus kamu surplus setiap bulan. Artinya apa? Pengeluaranmu itu jauh lebih sedikit daripada penerimaan atau pendapatan. Supaya apa? Ada sisa uang. Sisa uang ini tujuannya apa? Untuk 2. 1, untuk tabungan. Tabungan itu apa? Dana darurat untuk beberapa bulan ke depan. 2, itu untuk investasi. Mengapa investasi ini perlu dilakukan? Karena ada satu hal musuh dari investasi, yaitu adalah inflasi. Nilai uang lama-kelamaan itu akan selalu mengalami penurunan nilai, bukan jumlahnya. Kalau jumlahnya tambah banyak. Kenapa? Ya karena uang kan dicetak terus tanpa underlying aset tertentu. Sehingga kalau uang dicetak terus lebih banyak sesuai dengan jumlahnya, uang itu jadi tidak terlalu berharga. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Sehingga itu menyebabkan inflasi. Nah, teman-teman harus melindungi diri dari inflasi dengan melakukan investasi. Yang mana nanti investasinya akan lalu langkah kedua, teman-teman harus memiliki metode budgeting yang baik dan benar. Nah, ada banyak sekali metode di luar sana. Ada metode 50, metode 20, ada zero based budgeting, ada metode yang lain-lain. Nah, aturan 50-30-20 itu merupakan aturan yang memverifikasi teman-teman untuk kebutuhan sehari-hari adalah 50% dari gaji yang teman-teman peroleh, 30% untuk keinginan, 20% untuk saving atau investasi. Metode ini tidak terlalu oke kalau teman-teman ada di rentang yang masih UMR atau yang teman-teman sudah merdeka finansial. Karena apa? 50% pendapatan setiap bulan itu tidak masuk akal untuk orang yang sudah di high net worth individual. Karena apa ya? Kalau mereka penghasilannya 10M lah sebulan, masa mereka mau 5M untuk kebutuhan sehari-hari? Kamu mau makan di mana? Sementara kalau kamu masih UMR juga, pakai 50-30-20, ini nggak bisa. Misalkan kamu yang 4 juta, nggak bisa dengan 4 juta ini biaya hidup itu setengah atau 2 juta untuk kamu spending hari ke hari ya, itu kurang. Bisa aja kamu spending itu 80% karena kamu masih UMR. Ya, sementara zero based budgeting itu merupakan suatu metode di mana teman-teman mengkosongkan semuanya. Ya, yang penting dulu kamu bayar, setelah ada duit sisanya itu harus dikosongkan. Quote on quote ya, dikosongkan ini dialokasikan entah itu untuk rekening tabungan atau untuk investasi. Dan masalah budgeting ini memang agak tricky.
Kenapa agak tinggi? Karena setiap orang memiliki keadaan finansial yang berbeda-beda. Nanti di YouTube ini kita akan bahas lebih dalam mengenai bagaimana sih teman-teman ini melakukan metode budgeting sesuai dengan skenario sesuai dengan gaji yang selanjutnya ya langkah ketiga, kita ngomong secara spesifik, tapi teman-teman ini harus memiliki tabungan. Lah bukannya tadi nggak boleh menabung terlalu banyak, itu benar ya. Kalau terlalu banyaknya ini sampai itu hampir ya lebih dari 50% harta kita. Tapi kalau kita memiliki uang yang ngomong uang nongkrong di rekening untuk beberapa bulan ke depan, ya spending atau bulan itu kita gunakan bulan ke depan itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena teman-teman tidak tahu hal-hal yang tidak terduga. COVID-19 itu merupakan keadaan di mana kita sadar pentingnya memiliki uang di rekening, pentingnya untuk memiliki yang namanya dana darurat. Dana darurat ini bisa teman-teman assign atau teman-teman pilih ya, sesuai jumlahnya ya, dari teman-teman ini tinggal di mana. Pertama, kalau teman-teman ini tinggal di kota besar, saya ngomong dana darurat ini harus lebih banyak, at least 6 bulan. Mengapa? Karena di kota besar seperti Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, itu satu biaya itu memang lebih tinggi. Dua, potensi teman-teman kena PHK itu malah jauh lebih gede di kota-kota besar. Karena apa? Di sini kalkulasinya sangat kompetitif. Tiba-tiba ada ekonomi downturn, perusahaan kamu lakukan efisiensi, layoff, kamu bisa kena. Nggak peduli kamu ini pegawai yang baru atau udah senior, ada chances kamu juga kena kalau ada yang namanya efisiensi. Itulah kenapa 6 bulan itu tepat untuk kota besar. Tapi kalau teman-teman ini ada di kota kecil, 2-3 bulan itu nggak apa-apa. Kenapa? Satu, teman-teman pahami dan juga resapi cari kerja di desa atau di kampung itu jauh lebih gampang daripada di kota gede. Kenapa? Di kota gede itu populasinya lebih banyak, persaingan kamu lebih banyak. Dua, persaingannya banyak itu membentuk yang namanya kompetensi. Orang-orang ini udah banyak, mereka punya sarjana, sementara kamu hanya lulusan SMA. Jadi kamu harus paham lebih sulit ya mencari pekerjaan di kota besar daripada di kota kecil. Worst case skenario ya, kalau di kota kecil kamu nggak bisa dapetin kerjaan, kamu bisa jualan makanan di pinggir jalan juga laku kalau di kota kecil. Bener, kenapa? Karena populasi jauh lebih sedikit ya, kompetensi itu nggak setinggi itu karena orang kan melakukan yang namanya migrasi ke kota besar untuk memperoleh uang yang lebih banyak, tapi di sini lebih kompetitif. Sementara di kampung itu tidak sekompetitif yang teman-teman bayangkan. Jadi saya ngomong skenario-nya ya worst case kalau kamu dipecat 2-3 bulan, saya yakin kamu udah bisa mencari pekerjaan menutup ya tabungan kamu yang udah habis gunakan ketika kamu tidak memiliki yang namanya pekerjaan. Kemudian ya ini memang sedikit melenceng dari tujuan, tapi saya ngomong teman-teman ini nggak bisa mengeliminasi yang namanya keinginan. Nggak tahu teman-teman punya goals yang tinggi, kadang yang memang pengen beli iPhone, kadang pengen beli mobil, pengen jalan-jalan ke luar negeri. Apa itu nggak boleh ya? Karena kan tadi waktu 2020 itu melalui kebijakan boleh ya, meskipun itu sangat suatu. Kenapa? Karena kalau kamu mau lebih ekstrim, kamu bisa ya bargaining ke 50% kebutuhan, 50% untuk nanti di that's fine. Tapi ada orang yang bilang ya, karena sering juga ya, kita kena kritik karena kita mengajarkan keuangan, orang-orang ini kritik ya, kalau saya ngikutin cara kamu saya nggak happy. Terus itu gimana? Ya nggak apa-apa, kamu tetap bisa happy dengan hidup, kamu tetap bisa memperoleh namanya balance, kamu tetap bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Dengan cara apa? Kamu memiliki namanya 10x goals. Apa itu 10x goals? Jadi 10x goals itu merupakan suatu goals dimana saat kamu pengen banget sesuatu, at least uang di tabungan kamu itu 10 kali lipat dari barang yang kamu inginkan. Kamu misalkan pengen beli iPhone paling baru harga 20 juta. Setidaknya kamu ini harus memiliki 200 juta di rekening kamu atau 200 juta kamu. Kalau kamu nggak bisa membeli 10 kali dari kantongnya duit, kamu paksa. Nah ini rulesnya Bill Gates. Saya pernah dengar beliau memang punya rules. Bahkan kalau beliau nggak 10x lah ya, 10x itu kalau dia beli roket ya, atau dia beli spaceship itu mungkin 10x kalau sama dia. Dia pernah mengungkapkan ini untuk orang-orang middle class income, orang-orang yang ada di fase bawah. Apakah boleh saya beli BMW F30 harga 500 juta? Gak apa-apa, tapi kamu harus punya 5 miliar di rekening kamu. Kalau kamu hanya punya 800 juta, terus kamu ngeredit BMW, terus kamu jalan-jalan ke luar negeri, yaitu kamu sign up for a financial disaster.
yaitu kamu namanya menembak kaki sendiri. Jangan sampai kebebasanmu diambil hanya karena kamu melakukan yang namanya utang konsumtif. Dan ini pun masuk ke bagian yang terakhir. Ini memang sedikit melenceng dengan tujuan, tapi hal yang bisa teman-teman hindari supaya tujuan keuangan ini bisa teman-teman terapkan dan terjaga. Murni tidak terkena distraction, yaitu hindari utang konsumtif. Utang itu teman-teman ada dua, yang satu utang produktif, dua utang konsumtif. Utang produktif itu ketika teman-teman ini berhutang untuk usaha, berhutang untuk bisnis, berhutang untuk ekspansi. Ada juga berhutang untuk investasi. Meskipun saya nggak boleh ya, hutang untuk investasi itu haram, karena investasi aja nggak pasti. Bunga bank itu pasti. Ya, sehingga kalau teman-teman mau berhutang, apakah boleh? Boleh, asalkan jangan utang yang konsumtif. Saya sangat melarang kalau teman-teman saya mau utang apa beli HP, terus no. Ya. Saya mau utang apa beli mobil, enggak. No. Karena apa? Satisfaction dari teman-teman dapatkan ketika membeli HP baru, membeli laptop baru, membeli mobil baru, itu nggak berasa 4 bulan. Nah, tapi sakitnya ini bisa teman-teman tanggung 4 tahun ke depan, bahkan lebih. Dan saya ngomong, mungkin berbagi beberapa nggak sampai 4 bulan ya. 4 hari kamu punya HP baru, itu rasa senang udah hilang. Jangan sampai kamu menanggung 4 bulan penderitaan hanya karena kamu mau senang 4 hari. Kalau kamu punya tabungan 100 juta, kamu butuh ekspansi coffee shop ini, itu nggak apa-apa, asalkan 30%. Jadi kamu bisa berhutang 30 juta, dari kamu punya uang 100 juta untuk kamu ekspansi coffee shop. Kalau kamu merasa ini bisnisnya beresiko, ya tapi the process kalau kamu merasa itu beresiko kan sama aja dengan investasi. Ya, itulah mengapa ya investasi itu nggak pasti, tapi bunga bank itu pasti. Jadi teman-teman harus berhati-hati dengan yang namanya utang. Terakhir ada yang namanya perlindungan diri. Teman-teman bisa sign up for insurance. Saya memang orang yang abai ya, terus terang. Saya dulu pernah bilang ya di live stream kalau saya ini orang yang tidak memiliki insurance. Tapi ternyata ya turns out to be istri saya ini udah menyiapkan asuransi kesehatan dan juga asuransi jiwa untuk saya. Dan ya saya nggak tahu ternyata selama ini udah ada. Dan kalau teman-teman udah bekerja ya di suatu tempat tertentu, teman-teman pasti udah diproteksi ya oleh yang namanya asuransi kesehatan di tempat teman-teman bekerja. Karena kadang memang nggak kerasa sekarang, tapi ya kalau teman-teman lagi sehat. Tapi nanti kalau teman-teman udah amit-amit sakit dan tidak bisa ngapa-ngapain, harus paham ya bahwa biaya pengobatan itu sangat mahal, biaya pengobatan itu sangat tinggi dan juga inflasi terus ya biaya pengobatan. Itulah mengapa teman-teman penting ya untuk menerapkan yang tidak teman-teman harap ya, supaya apa? Kalau hal itu amit-amit terjadi, teman-teman punya cover, teman-teman punya backup plan, dan teman-teman akhirnya ya bisa terbebas ya, dari jerat ya, biaya pengobatan yang sangat mahal. Karena saya punya banyak sekali teman yang akhirnya bangkrut karena mereka ini nggak punya asuransi, karena mereka harus berobat secara rutin dan mereka nggak punya uang untuk berobat. Itulah mengapa ya kekayaan itu nggak hanya yang terlihat dari luar, tapi juga yang terlihat dari dalam. Dan harapannya dengan kita menjelaskan banyak hal tentang personal finance, teman-teman bisa memperoleh pengetahuan tentang finance yang jauh lebih bagus, sehingga kemerdekaan finansial yang teman-teman harapkan supaya lepas dari hidup yang sial itu bisa teman-teman dapatkan. Dan ayo kita belajar bersama-sama, ayo kita saling bergandengan tangan untuk meningkatkan keadaan finansial di bangsa ini, keadaan finansial di Republik ini, keadaan finansial di Indonesia. Saya Kali Masada, sampai berjumpa di video-video Ternak Uang selanjutnya.